Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Arinani dari SMA Negeri 12 Jakarta, kelas 12 IPA 1. Di video kali ini saya ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran terkait penulisan autobiografi. Di kelas 12 ini saya diajarkan oleh Pak Foy Aryo selaku guru bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 12 Jakarta. Beberapa waktu yang lalu kami diberikan tugas untuk membuat autobiografi mengenai diri sendiri yang diberi tenggat waktu selama 1 bulan. Efek dan manfaat baik yang saya rasakan selama mengerjakan tugas tersebut diantaranya saya dapat mengingat kembali kenangan-kenangan saya di masa lampau. Hal tersebut juga membuat saya dan keluarga lebih akrab karena setiap hari saya meminta kedua orang tua saya untuk menceritakan masa kecil saya untuk kemudian saya cantumkan di dalam autobiografi saya. Selain itu, karena saya tertarik dalam dunia kepenulisan, di dalam tugas ini kemampuan menulis saya juga terasah dan pemahaman tentang kepenulisan yang baik dan benar juga saya dapatkan. Walaupun awalnya terasa berat dan bahkan hamin satu tenggat pengumpulan autobiografi tugas saya belum selesai, namun Pak Foy memberi kami waktu tambahan karena beliau tidak ingin memberatkan muridnya dan tidak ingin merasa muridnya terbebani karena tugas tersebut. Dan akhirnya autobiografi saya selesai dengan total 111 halaman. Dan autobiografi saya ini bisa saya perlihatkan kepada kedua orang tua saya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya karena mampu menulis karya berdasarkan kisah hidup yang saya lalui. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kawaila Biba. Saya pelajar kelas 12 IPS dari SMA Negeri 12 Jakarta. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang efek dan manfaat yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran dengan materi penulisan autobiografi. Selain memang mendapat ilmu-ilmu tentang tentang bagaimana saya menyusun suatu cerita dengan kronologis, saya merasa efek dan manfaat yang saya rasakan, saya jadi bisa lebih menghargai diri saya sendiri sih. Karena saya melihat rentetan kejadian dan hal atau peristiwa apa yang sudah saya alami hingga saya sampai ke titik ini sejauh ini. Dan selain itu saya juga mungkin ada beberapa cara yang lain atau metode lain, cuma saya rasa menulis autobiografi adalah hal yang baik dilakukan untuk remaja seumuran saya mungkin yang memang sedang menuju ke usia dewasa, karena dengan menulis autobiografi saya rasa saya jauh lebih mengenal diri saya sendiri dan segala yang telah saya lewati. Saya rasa seperti itu sih untuk efek dan manfaat yang saya rasakan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Yasin Wijaya dari SMA Negeri 12 Jakarta, kelas 12 IP 1. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam penugasan penulisan autobiografi, saya dapat belajar banyak hal dari penugasan tersebut. Tentunya hal-hal tersebut berdampak positif bagi diri saya sendiri. Beberapa hal diantaranya, yang pertama, dapat melatih kemampuan saya untuk menuangkan pikiran yang berbentuk tulisan dalam autobiografi. Yang kedua, dapat mengenal cara penulisan yang baik dan benar, dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, mengenang momen-momen yang indah yang terjadi di masa lalu dan dapat mengabadikannya dalam bentuk autobiografi dan juga cerita-cerita lucu di dalam autobiografi saya. Yang keempat, mendapatkan pengalaman berharga bagi saya sendiri karena berhasil untuk menceritakan kembali kisah-kisah penting yang terjadi dalam hidup saya dan juga menanamkan pikiran bahwa menulis itu sangatlah mengasihkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Kadekendra Belva. Saya di sini merupakan perwakilan dari murid Pak Foy. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa testimoni dan juga manfaat yang saya rasakan mengenai dalam pembentukan autobiografi. Nah, yang pertama-tama itu manfaat yang saya rasakan dari pembuatan autobiografi ini adalah saya itu mengetahui bagaimana tahapan-tahapan ataupun aspek-aspek penting dalam pembuatan buku itu sendiri. Contohnya seperti pembuatan cover yang harus menarik perhatian para pembaca. Yang kedua adalah seperti daftar isi dan juga kata pengantar yang harus memerhatikan kaidah-kaidahnya itu sendiri. Nah, terus yang kedua itu pembelajaran yang saya dapatkan adalah di sini saya jadi lebih paham bagaimana kaidah-kaidah penting dalam sebuah penulisan cerita sehingga para pembaca dari buku kita ini tidak menjadi mudah bosan ataupun menganggap bahwa buku ini bisa menjadi hal yang menarik. Karena seringkali banyak buku yang mengalami banyak kesalahan dari penulisan kaidahnya, sehingga di sini tuh banyak pembaca yang menganggap bahwa buku tersebut tuh menjadi bosan ataupun tidak menarik untuk dibaca. Nah, dengan melalui saya pembuatan buku autobiografi ini tuh saya jadi mengerti gimana sih cara penulisan yang benar, gimana sih cara penulisan yang bisa menarik perhatian para pembaca dan juga untuk tetap menghibur mereka. Nah, dan yang terakhir itu adalah saya jadi lebih belajar untuk mengapresiasi perjalanan hidup saya. Jadi kan ini kan autobiografi ini kan menulis mengenai kisah hidup kita. Nah, jadinya di sini saya menjadi lebih tahu banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan hidup saya ini, sehingga tuh saya bisa memetik kembali pelajaran-pelajarannya dan juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian dari testimoni saya dalam pembuatan autobiografi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.